Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kedua kalinya untuk sama-sama menjalankan agenda kita ngaos ngaji online Sabtu malam. Alhamdulillah Pak Yai Khatimi Bahri berkenan untuk sharing, berbagi ilmu, membimbing kita, membimbing diskusi kita semua untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terima kasih pada hadirin pada malam hari ini. Alhamdulillah dari berbagai tempat, Surabaya, Bogor, kemudian ini ada Mas Agus Maulana ini dari Kendari, Pak Yai, alhamdulillah. Kemudian sebagian sudah kita kenal, sebagian lagi insya Allah akan segera berkenalan. Salam kenal juga untuk Mbak Siska dan Kang Wida Urip. Alhamdulillah semua dapat bergabung di sini. Baik, untuk menghemat waktu, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Yai Khatimi untuk melanjutkan bahasan kita. Mangga Pak Yai. Baik, terima kasih Kang Hayat. Marilah kita awali pengajian ngaos ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada para aulia, para rasulullah dan musannif, juga kepada orang-orang terdekat kita. Sekaligus semoga menjadi wasilah Sabul Masani ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat, barokah, ridha dan kemudahan-kemudahan serta hasil maksud buat kita semua dan orang-orang yang kita anugerahkan bacaan Al-Fatihah ini ala hadin ya. Wali ajli hadihin ya wala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa ahibati wa duratihi wa ikhwanihi wa jami' awliya'il kauni ajma'in min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha yaminiha wa shimaliha waliyin wa waliyatin wa ila hadrati musannif hadal kitab wa ila hati walidaina wa zawjatina wa abnaina wa banatina jami'a wa li husuli maqasidina wa biniyatil hidayah al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu seputar niat dan keikhlasan. Kita masuk pada hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawzu jaysul ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya saya bacakan dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum famfiru. Muttafaqun alaih.
Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiro wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa sarikukum fil ajr. Rawahu Muslim wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na fi ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Baik, kita masih akan mendiskusikan tentang bab niat dan juga bab ikhlas. Hadis pertama dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah, ya, qala Rasulullah. Jadi Siti Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah setelah Rasulullah menegaskan yauzu jaisul ka'bata fa idza kanu bi bayda aminal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Rasulullah, ada sekelompok pasukan datang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, beberapa ahli hadis memaknai ini adalah pasukan gajah. Walaupun sebenarnya hadis ini secara maknawi, ya, tidak hanya menjelaskan masalah pasukan gajah, tapi lebih pada apa sebenarnya substansi dari niat dan bagaimana konsekuensi dari niat dan isi hati seseorang. Maka Rasul menegaskan ada sekelompok pasukan yang datang ingin menghancurkan Ka'bah. Yauzu jaisun al-Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda minal ardi. Ketika mereka sudah sampai ke sebuah tanah yang lapang, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian Allah menghancurkan, Allah memberangus mereka semua, menenggelamkan mereka semua sejak awal sampai akhir pasukan. Jadi sejak pasukan yang pertama sampai ujung yang terakhir pasukan semua, ya, dihanguskan atau diberangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qalat qultu ya Rasulullah, mendengar hadis ini Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa yuhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasul, bagaimana mungkin semuanya diberanguskan? Bagaimana mungkin dari awal, dari ujung pertama pasukan sampai ujung akhir semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Padahal di antara mereka ada orang yang nggak tahu apa-apa. Lagi di pasar, belanja, melihat pasukan besar, atau diajak, ikut gabung. Padahal nggak tahu persoalan. Jadi nggak tahu masalah, lagi di pasar, belanja, kata Siti Aisyah, tiba-tiba melihat pasukan besar, ya karena berbagai hal, bisa dipaksa, bisa segala macam, tiba-tiba bergabung, ikut bergabung. Atau walaysa minhum. Bahkan ada juga yang bukan dari mereka. Mereka ikut-ikutan karena terpaksa. Atau ikut-ikutan karena nggak tahu. Bahwa yang penting gabung aja. Ternyata semuanya oleh Allah dihanguskan, diberanguskan. Maka kata Rasulullah, ya, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kata Rasulullah, wahai Siti Aisyah, benar. Jadi semuanya diberangus, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi nanti, ya, ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar, maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang ada pada masing-masing. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, Rasul mengatakan dulu ada sepasukan besar
datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika sampai di sebuah tempat yang lapang, Allah hancurkan semua pasukan mereka. Tidak tersisa sedikit pun. Sejak pasukan yang pertama sampai yang terakhir. Nah, Siti Aisyah kemudian bertanya, ya Rasul, kok bisa semuanya diberangus? Padahal di antara mereka itu tidak semuanya adalah pasukan yang datang ingin menghancurkan Ka'bah. Bukan. Ada di antara mereka yang nggak tahu menahu. Lagi belanja di pasar, lagi sedang beraktivitas, berniaga, tiba-tiba melihat pasukan besar, ikut aja. Ikut-ikutan. Entah karena terpaksa atau terpengaruh. Terpengaruh dalam arti mungkin dipaksa tanpa sepengetahuannya atau di propaganda dan sebagainya. Dan ada di antara mereka yang bukan bagian dari mereka. Mereka bukan pasukan mereka, bukan bagian dari mereka, hanya ya karena kondisi tertentu ikut-ikutan saja. Tapi pada akhirnya apa? Allah pada akhirnya menghancurkan mereka semua. Nah, kok bisa? Kata Siti Aisyah. Kok bisa ya Rasul? Kenapa kok enggak yang memang punya niat nggak baik aja dihancurkan? Kasihan yang nggak tahu menahu, yang nggak tahu persoalan, akhirnya ke bawah-bawah ikut dihancurkan. Nah, kira-kira bahasa sederhana. Maka Rasul kemudian mengatakan, betul, semuanya Allah hancurkan, semuanya Allah berangus, tapi pada akhirnya nanti di padang mahsyar, ketika dibangkitkan oleh Allah, maka Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat yang ada pada hati masing-masing. Yang niatnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah bangkitkan dia tentu dengan menanggung beban dosa. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada niat yang tidak baik ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika ada orang yang nggak punya niat apa-apa, tidak ada niat sama sekali menghancurkan Ka'bah, ya, hanya ke bawah arus saja tanpa dia bisa menghindarinya, maka Allah pun akan membangkitkan dia tidak sebagai orang yang akan menghancurkan Ka'bah, ya, tapi Allah akan bangkitkan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dan sesuai dengan apa yang menjadi. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memaknai hadis ini, para ulama menegaskan ada beberapa poin yang kemudian menjadi penegasan para ulama ketika mengkaji dan memahami hadis ini. Yang pertama, bahwa ada juga dalil, ada nas yang mengatakan ittaqu da'watal mazlum, ya. Bukan ittaqu da'watal, bukan. Ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassa. Berhati-hatilah kalian, ya, dengan cobaan, dengan ujian, dengan apapun yang akan Allah berikan kepada kalian, walaupun tidak semuanya adalah orang-orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Artinya disinilah yang kemudian muncul sebuah analisa, ya, ketika ada hal, ini poin pertama ya, ketika ada kezaliman, ketika ada kerusakan yang terjadi di sekitar kita, kemudian Allah dengan wasilah kerusakan itu memberikan sebuah peringatan dan pelajaran, maka peringatan dan pelajaran itu akan menimpa siapapun, tidak mesti orang yang berperilaku zalim saja di tempat. Sehingga para ulama hadis mengatakan, hadis ini indikasinya juga adalah agar kita senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kenapa? Karena ketika Allah sudah menimpakan sesuatu karena sebuah kezaliman, ketika Allah sudah memperingatkan seorang, memperingatkan sebuah komunitas karena ada perilaku-perilaku yang memang perlu diperingatkan, maka Allah akan timpakan sekalipun ada di antara orang-orang dalam komunitas itu tidak semuanya berperilaku. Nah, di situ. Ini menurut para ulama memaknai hadis ini. Yang kemudian yang kedua, para ulama juga memaknai hadis ini adalah bahwa, ya, nanti di padang mahsyar, ya, orang itu akan ketahuan. Kenapa? Karena Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan isi hatinya. Ya. Mungkin ya ada orang yang dalam pandangan mata kita, wah ini orang nggak bagus nih.
orang ini kayaknya punya perilaku-perilaku yang kurang baik, menyimpang dan sebagainya. Padahal hatinya tidak. Maka ini akan kebuka, akan ketahuan nanti ketika Allah sudah membangkitkan kita semua di padang mahsyar. Atau mungkin dalam sebuah komunitas ada hal yang menurut kita kurang pas, ada sesuatu yang menurut kita kurang baik, sehingga kemudian Allah memberikan peringatan kepada semuanya, maka kita tidak mungkin bisa ya mengeneralisir bahwa semua yang Allah beri peringatan itu adalah orang tidak. Kita tidak bisa kemudian wah itu tuh kampung itu diberikan ujian banjir bandang. Oh, kelompok itu oleh Allah diberikan peringatan tuh kebakaran. Kenapa? Karena semuanya di sana nggak pernah taat kepada Allah misalnya. Nggak bisa begitu. Bisa saja ada satu dua atau ada beberapa orang di situ yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari perilaku yang tidak dibenarkan. Hanya kemudian Allah memberikan ujian dan peringatan kepada semuanya. Nah, ketahuannya kapan? Ya, kalau kita merujuk pada hadis Aisyah ini, ya nanti di padang mahsyar kemudian Allah akan membangkitkan semuanya ya sesuai dengan muatan-muatan hati yang ada pada kita. Maka Sayyidina Ali menegaskan juga dalam sebuah mutiara hikmahnya, kalau kita melihat orang yang kurang baik dalam pandangan mata kita, ya tidaklah selayaknya kemudian serta kita menjudge, menghakimi orang tersebut, ya, karena kita nggak tahu isi hatinya, atau siapa tahu dalam perjalanannya dia kemudian berubah mendapatkan hidayah dan husnul khotimah. Sebaliknya, ketika ada orang yang dalam pandangan kita atau mungkin diri kita ya bisa sholat, bisa puasa dan sebagainya, ya tidak serta-merta kemudian ada rasa menuju, rasa bangga dan macam-macam. Kenapa? Karena itulah yang akan dinilai, rasa yang ada di dalam hati ini yang akan menjadi penentu kualitas atau tidak berkualitasnya aspek-aspek kehidupan kita yang nantinya akan kita jadikan pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika kita dibangkitkan. Nah, itu poin yang hadis yang pertama. Kita lanjutkan dulu. Ya, kemudian hadis yang berikutnya masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Wa idastum firtum famfiru. Kata Rasulullah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Tapi yang tersisa adalah jihad dan niat baik. Jika kalian dipanggil untuk berbuat kebaikan, diajak, ya, segeralah menuju kebaikan. Famfiru. Nah, hadis ini juga menurut para ahli hadis dimaknai dengan beberapa catatan. Ya. Yang pertama, ya, hadis ini ingin menegaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah menegaskanlah hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah terjadinya Fathu Mekah. Di sini mengindikasikan bahwa ya ada Darul Harbi, ada Darussalam. Ada kawasan ya yang memang kawasan harb, kawasan perang, karena itu menjadi objek dakwah. Perang jangan semata-mata dimaknai peperangan secara verbal ya. Di sini Darul Harb maknanya adalah lawan dari Darussalam. Darussalam yang kedua adalah Darussalam kawasan damai, atau juga bisa saja kita maknai kawasan di mana Islam sudah mewarnai kehidupan. Maka hijrah kata Rasulullah adalah pindahnya sesuatu dari Darul Harbi menuju Darussalam. Maka ketika Mekah sebelum dibuka itu masih Darul Harbi, masih menjadi objek dakwah. Kenapa? Karena di situ masih terjadi penyimpangan tauhid dan syariat. Tapi ketika sudah Fathu Mekah, ketika sudah dibuka oleh Rasul, maka dari Darul Harbi sudah berubah menjadi Darussalam, sudah menjadi kawasan damai, Islam sudah bisa diterima, penduduknya juga tidak lagi mengganggu Islam, maka
dengan perubahan status dari Darul Harbih menuju Darussalam, tidak ada lagi hijrah kata Rasul. Artinya perintah hijrah tidak ada. Itu ya makna hadis ini. Walaupun sebenarnya kemudian hijrah ini kan diinterpretasi dalam berbagai hal, ya. Karena hijrah adalah perpindahan Darul Harbih dalam yang konotasinya tidak bagus menuju Darussalam yang konotasinya bagus, maka beberapa orang juga memaknai hijrah adalah pindahnya atau berevolusinya orang dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Walaupun sekarang ini belakangan kan hijrah ini menjadi tren sebuah komunitas menjadi komunitas hijrah. Walaupun sayangnya kadang hijrahnya tidak substansial. Hijrahnya hanya yang penting jilbabnya menjadi jilbab syar'i yang panjang. Tapi kadang dalam kesehariannya juga banyak hal yang kontradiksi dengan performan yang dia lakukan. Tapi kemudian melabelkan komunitasnya dengan komunitas hijrah. Saya kira ini juga menjadi perhatian kita. Artinya apa? Hijrah oke. Ya, merupakan sebuah proses evolusi dari yang tadinya Darul Harbih menuju Darussalam. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian hijrah itu lebih substansial daripada mengedepankan aspek formalitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga disebutkan bahwa walakin jihadun dunyatun maknahu antah silal khair. Jadi maknanya begini. Para ahli hadis, nah ini saya belum bawa syarahnya ini. Di sini di mana begini. Ya. Sebenarnya substansi hijrah itu adalah ya, tergapainya kebaikan. Tergapainya kebaikan dan kebajikan serta tersebarnya kebaikan dan kebajikan dalam sebuah komunitas. Maka hijrah itu kenapa Rasulullah hijrah ba'dal fathi? Ya. Karena secara substansial ya, cita-cita baik, keinginan baik itu sudah berhasil dimulai dengan pembukaan Fatu Mekah. Sekaligus penyebaran kebaikan dan kebajikan itu bisa berjalan dengan semestinya. Berbeda ketika Mekah belum dibuka. Ketika belum dibuka, tantangan-tantangan untuk menyebarkan kebajikan, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu terkendala betul. Kita masih ingat bagaimana perang Ahzab. Mekah kemudian bersekutu dengan berbagai macam suku. Termasuk juga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan Madinah. Padahal Rasul dari Madinah ingin menebarkan rahmat, menebarkan kebaikan dan kebajikan. Maka ketika kendala itu tidak ada, maka hijrah sudah tidak ada lagi, kata Rasulullah. Yang ada apa? Bukan berarti tidak boleh ada kebajikan. Yang ada adalah, di sini disebutkan, makna al-jihad kemudian bergeser menjadi an-niyatus sholihatuh. Berubah menjadi niat yang baik. Jadi, dengan kita menanamkan niat yang baik, ingin menjadi lebih baik, kemudian juga ingin menebarkan kebaikan, maka di situ sebenarnya secara maknawi sudah sama substansinya dengan hijrah yang disyariatkan oleh Allah terhadap sahabat-sahabat Rasul ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Artinya adalah ada makosid, lebih pada tujuan hijrah itu sendiri. Bukan semata-mata proses perpindahan dan proses perubahannya, tapi lebih substansial lagi adalah bagaimana kualitas ya agar kebaikan dan menebarkan kebaikan itu menjadi mudah dan menjadi bagian dari yang kita niatkan dalam hati. Itu juga masuk kategori substansi dari hijrah menurut beberapa penjelasan dari hadis. Kemudian yang berikutnya saya bacakan lagi selanjutnya. Wan Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Ansori radhiyallahu anha qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa qala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa sarikukum fil ajri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ya. Dia sahabat Jabir bin Abdullah Ansori. Beliau mengatakan kunna ma'an nabi. Kami bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan di Ghazatin. Faqala ya. Jadi sahabat Jabir Al-Ansori ini menceritakan
suatu ketika saya sedang bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Kemudian ya, Rasulullah menegaskan, kata sahabat Jabir, inna bil madinati larijalan masirtu masira wala qadhatum wadiya illa kanu makum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang ya, yang sebenarnya dia selalu bersama kita. Ketika kita menaiki perbukitan untuk berdakwah dan berjihad, dia ikut. Kemudian ketika kita menuruni lembah, dia selalu bersama kita. Artinya dalam hatinya tertanam niat untuk senantiasa ikut berjuang bersama Rasul. Tapi ketika dalam peperangan ini, dia tidak ikut. Kenapa? Illa kanu makum habasahul marad. Karena saat itu mereka sedang sakit. Jadi tidak ikutnya berjuang bersama Rasul itu bukan disengaja. Niatnya sih ingin ikut, ingin terus ikut. Tapi saat itu dia sedang sakit sehingga menghalangi keinginannya untuk bersama Rasul. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Maka kata Rasul dalam riwayat Muslim, walaupun demikian, walaupun mereka tidak ikut, mereka tetap mendapatkan pahala jihad seperti kita. Nah, para ahli hadis menegaskan begini, inilah pentingnya niat dan inilah pentingnya keinginan kita untuk istiqomah dalam amaliyah. Sehingga Rasul menggambarkan ada orang yang biasa bersama kita berjuang dia ikut, menaiki bukit dia ikut, menuruni lembah untuk berdakwah dia ikut. Tapi suatu ketika dia sakit, nggak bersama kita, maka Rasul dia akan tetap dapat pahala sama seperti yang kita dapatkan hari ini. Kenapa? Karena memang dalam hatinya sudah tertanam niat dan keinginan untuk selalu bersama. Nah, ini yang kemudian hadis ini juga menjadi sandaran dalil dalam fikih, bahwa dalam fikih ketika ada amaliyah-amaliyah yang memang kita istiqomahkan, ya, bahkan kita tanamkan betul untuk istiqomah dalam amaliyah tersebut, suatu ketika ada halangan, maka kita akan tetap mendapatkan pahala seperti pahala ketika kita melakukan. Misalnya, ya kita biasa istiqomah sholat berjamaah, jamaah subuh misalnya. Kita istiqomah, bahkan kita sudah niat, saya akan istiqomah untuk sholat berjamaah subuh. Kita sholat. Dan niat ini kita aplikasikan, bukan hanya sekedar diniatkan. Ya. Diniatkan, ditanamkan, dan dilaksanakan. Suatu ketika kita sakit, kita ada halangan atau ada halangan udzur syar'i selama seminggu nggak bisa ikut berjamaah subuh, maka kata Rasul, kata dalam kata fikih, dengan menyandarkan pada hadis tadi, kita dalam seminggu tersebut tetap mendapatkan pahala dan fadilah sholat subuh berjamaah sekalipun kita tidak sedang dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah atau kita tidak ikut. Kenapa? Karena pertama tidak ikutnya kita karena udzur. Yang kedua, karena kita sudah membulatkan tekad dan niat kita untuk istiqomah dalam jamaah sholat. Sehingga halangan itu tidak kemudian menjadi putusnya pahala dan fadilah amaliyah tersebut yang akan kita dapatkan. Ini juga ada dalam hadis Imam Bukhari, dalam warawahul Bukhari an Anasin. Nah, kalau tadi dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, maka dalam riwayat Imam Bukhari ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na fi ghazwati Tabuk an-Nabi alaihi salatu wassalam wa qala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana abasahumul qudhur. Dan kalau dalam riwayat Imam Bukhari malah lebih jelas. Kisah ini terjadi saat perang Tabuk. Saat perang Tabuk ada beberapa orang di Madinah yang karena udzur tidak ikut bersama dalam perang Tabuk. Padahal biasanya dia bersama. Masalakna syi'ban wala wadiyan. Ketika naik ke bukit, gambarannya naik bukit, turun lembah bersama-sama. Tapi dalam perang Tabuk ini mereka nggak ikut karena sakit. Maka kata Rasul tetap dia akan mendapatkan pahala jihad perang Tabuk. Walaupun dia nggak ikut perang Tabuk. Kenapa? Karena memang sudah tertanam bulat dalam hatinya untuk istiqomah berjuang bersama Rasul. Hanya sekali lagi saat itu dia sedang berhalangan. Dan sekali lagi dalam ilmu fikih ini kemudian diadopsi
menjadi sebuah fondasi pentingnya niat dan pentingnya kita untuk istiqomah dalam sebuah amaliyah. Kalau kita istiqomah puasa Senin Kamis, ya kita sudah bulat tekad, saya akan puasa Senin Kamis. Ya. Dan itu sudah ditanamkan betul dan dibuktikan. Dibuktikan dengan betul-betul menjaga amaliyah puasa Senin Kamis. Tiba-tiba ada halangan. Ada halangan beberapa hari kita nggak bisa melaksanakan puasa Senin Kamis. Maka tetap Allah akan mencatat kita sedang mendapatkan pahala melaksanakan puasa Senin Kamis sekalipun saat itu kita tidak sedang puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena ada niat yang tertanam dalam hati kita untuk istiqomah dalam amaliyah itu, dan niat itulah yang kemudian menjadi standar penilaian dan balasan dalam amaliyah-amaliyah seperti yang saya gambarkan tadi. Saya kira ini ada 4 hadis yang kita coba kaji dan diskusikan, dan ini semuanya terkait dengan niat. Dan ada beberapa hadis lagi ini masih dalam bab niat dan ikhlas, walaupun nanti konteksnya berbeda. Nanti inilah menariknya hadis niat ini, topiknya niat dan ikhlas, tapi dimensinya beragam dan berbeda, dan semuanya insya Allah manfaat buat kita kalau kita bisa amalkan. Saya kira ini semoga ini menjadi ilmu yang nafi, semoga menjadi ilmin yuntafa'u bihi buat kita dan buat semua yang memfasilitasi ataupun ada fasilitas yang kita manfaatkan, semoga juga mengalir kepadanya ya balasan dari apa yang kita lakukan. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, salah ucap, salah sikap dan sebagainya. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita lanjutkan dengan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah bersama-sama kita menyimak paparan dari Kiai Khatimi sebagai pembuka barangkali ya, pemantik diskusi kita. Intinya tadi tentang bahasan niat dan ikhlas, namun tentu bisa berkembang Pak Yai ya. Kita kaitkan dengan kondisi kontekstual di lingkungan kita, maka barangkali ada yang mau kita diskusikan, ada yang perlu disampaikan, silakan. Pak Yai Bat, alhamdulillah selamat bergabung Pak Yai. Atur nuhun sudah bergabung. Pak Yai, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bertanya, ini saya kepikiran tentang tadi di hadis pertama yang Pak Yai sampaikan, itu ada sekumpulan orang yang katakanlah tidak tahu menahu kemudian ikut berangkat berperang gitu ya, tentu dalam hal ini berperang dalam konteks yang kurang baik gitu ya, pada akhirnya kemudian diazab oleh Allah, semuanya hancur gitu. Nah ini pada saat nanti dibangkitkan, dia akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing, apa yang terkandung di dalam hati kita masing-masing. Nah ini menarik. Seringkali saya merasakan gitu ya, mungkin untuk menata mulut kita, menata jempol kita untuk berbicara, berbicara dalam konteks betul berbicara dengan mulut atau berbicara dalam tanda kutip melalui jempol gitu ya, itu juga sudah cukup sulit. Nah, bagaimana kemudian kita menata hati kita supaya tidak melenceng dari niat yang kurang baik itu Pak Yai. Jadi inti pertanyaannya itu bagaimana kita menata hati kita supaya tidak terbersit niat-niat yang kurang baik, sehingga alhamdulillah kalau misalnya sampai kejadian atau apa, kita dalam kondisi niat yang baik. Ya. Terima kasih. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna abdus. Hati-hatilah kalian dengan udzon. Nah, konteks
nas dalil ini adalah sudan. Kenapa? Karena sudan adalah seburuk-buruknya perbuatan. Jadi mungkin ini keyword ya. Husnudan dan suudzon ini adalah keyword. Kita hidup di era yang luar biasa. Harus informasi dan transformasi informasi itu luar biasa. Kadang kita nggak tahu mesti melakukan apa dan nggak tahu ini benar atau tidak. Tentu kalau dalam konteks ya saya nggak ngerti tadi apakah maksudnya jempol itu ketika kita memberikan jempol di medsos atau segala macam. Nah, kita punya arahan idza atakum fasikum binaba'in fatabayyan. Kita penting untuk mengklarifikasi dan memverifikasi secara objektif setiap apa yang datang kepada kita, ya. Baru kemudian ketika sudah kita verifikasi, ketika kita sudah coba ya dalami betul berdasarkan berbagai hal secara objektif, nah saya kira langkah itu tidak langkah itu akan Allah catat sesuai dengan upaya kita yang sudah memverifikasi dan betul-betul men-sharing secara objektif apa yang kita dapatkan. Nah, kalau untuk menata hati, sebenarnya konteks menata hati ini dalam kehidupan kita sehari-hari memang konteksnya apa gitu kan? Apakah konteksnya dalam interaksi sosial? Apakah konteksnya ya dalam menyikapi perkembangan informasi yang begitu luar biasa? Nah, atau konteksnya apa? Kalau dalam konteks yang lebih umum, ya, kita ingin menata hati kita. Ya. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana caranya? Ya, yang pertama secara sederhana, ya, hindari suudzon. Jangan tanamkan suudzon kepada siapapun. Itu penting. Bahkan seperti yang saya kutip tadi, Sayyidina Ali sendiri mengatakan, kalau kamu melihat orang berbuat jahat, jangan serta-merta kamu memvonis orang itu ahli neraka. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu perjalanan hidupnya. Siapa tahu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, atau di ujung akhir hidupnya, di husnul khotimah. Dan ketika kita melihat orang yang buat seakan-akan soleh, segala macam, jangan serta-merta kamu memvonis, oh ini orang pasti ahli surga. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Kan gitu. Nah, jadi modal dasar kita adalah husnudzon. Kalau konteksnya adalah menata hati dalam interaksi sosial. Ada kisah menarik begini, Kang Hayat. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Nah, tiba-tiba ada orang masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat. Rasul mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang mau memenggal leher orang itu? Bangkitlah Sayyidina Umar. Saya ya Rasul. Kita coba. Ketika mendekat, pulang lagi Sayyidina Umar. Kata Rasul, udah berhasil belum? Enggak ya Rasul, enggak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin saya penggal lehernya? Dia bertakbir untuk sholat. Kemudian, ada enggak yang lagi yang berani? Bangkit dalam riwayat, ya, Abu Bakar bangkit. Saya akan coba. Tiba-tiba balik lagi Abu Bakar. Tanya ya sama Rasul, ya Rasul, wahai Abu Bakar, udah berhasil belum? Kata Abu Bakar, ya Rasul, bagaimana mungkin saya penggal lehernya? Dia sedang dalam kondisi sujud kok. Nah kemudian Rasul mengatakan, ada lagi nggak yang mencoba? Ini bahasa kita ya, kira-kira bahasa kita, tapi ini hadisnya sahih. Ya. Bangkitlah Sayyidina Ali, saya coba ya Rasul. Bangkit, balik lagi. Kata Rasul, saya yakin kamu juga akan bisa. Kata Sayyidina Ali, iya ya Rasul, bagaimana mungkin saya bisa melakukan, dia sudah pergi menyelesaikan sholat. Kata Rasul, sahabat kan bingung. Ini ada orang sholat, yang masuk masjid, minta dipenggal lehernya oleh Rasul. Padahal sedang sholat loh. Ternyata ketika diklarifikasi, kata Rasul, di wajah orang itu ya, ada aura setan atau iblis. Coba. Ternyata ketika diuraikan lebih lanjut, kata Rasul,
Dia memang sholat, dia memang sujud, dia memang takbir, tapi hatinya tidak ikut sholat. Di dalam hatinya ada arogansi, di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada keangkuhan. Dia merasa lebih soleh dan lebih berhak mendapatkan surga daripada kita yang sekarang tidak sedang dalam kondisi sholat. Nah, artinya apa? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita menata hati itu dengan cara ya berhusnudzan kepada siapapun, ya, termasuk tidak mudah memvonis si A ahli neraka dan si B ahli surga. Dalam konteks tadi, orang yang sholat aja bisa saja dalam wajahnya ada aura setan, ya. Bukan berarti Rasul sudah tidak. Ya. Semua yang Rasul lakukan itu jangan dibaca sebagai sebuah suudzon, tidak. Tapi itu li'ajli syar'i. Apa yang disampaikan Rasul dipraktekkan itu untuk kepentingan syariat, agar substansi syariatnya kita bisa ambil. Substansi syariatnya apa? Orang lain bahwa ini sudah pasti surga, ini sudah pasti neraka. Toh orang yang masuk masjid untuk sholat aja kata Rasul itu ada aura setan. Kenapa? Karena ternyata hatinya memang ada arogansi, ada kesombongan, ada ujub yang menganggap dia lebih dari sahabat Rasul yang saat itu sedang duduk-duduk dan ngobrol bersama. Itu dalam konteks interaksi sosial. Kalau dalam konteks pribadi, ya saya kira tips yang banyak dipraktekkan untuk menata hati itu sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang-orang dalam dunia tarekat. Karena dunia tarekat itu kan sebenarnya kekuatannya ada pada dzikir dan khidmat, di mana kita dilatih untuk istiqomah, ya, menata hati dengan cara tidak putus berzikir kepada Allah. Ya. Jadi terus saja dilatih zikir la ilaha illallah atau dalam naksabandia Allah Allah dalam setiap saat. Nah, jangan putus. Kenapa? Agar hati ini tetap tertata dan senantiasa nyambung dengan Sang Kholik. Jangan ada jeda sedikit pun, di mana kalau ada jeda nanti akan masuk unsur negatif. Maka dilatih dengan, di samping itu dengan zikir yang istiqomah, dilatih untuk melembutkan latifah, potensi latifah yang ada dalam hati. Nah, di samping juga dalam dunia tarekat yang ditekankan adalah khidmat. Bagaimana antar satu dengan yang lain saling berkhidmat dan saling berhusnudzan. Nah, saya ingat ya ada sebuah kasus, sebuah cerita begini. Di sebuah kawasan di Ratu itu ada sebuah perkumpulan thariqah. Tiba-tiba mursyidnya meninggal, wafat. Padahal belum mewasiatkan siapa yang akan melanjutkan. Nah, ketika mursyidnya meninggal, ternyata thariqah ini mengalami sebuah kemunduran. Mengalami kemunduran. Jadi semakin surut, semakin susah. Ya. Akhirnya tersisa 3 orang. Nah, yang 3 ini, yang satu ahli fikih, satu ahli Quran, yang satu ahli hadis. Suan datang ke tempat temannya mursyid dia, ngadukan, wahai kiai, wahai ajengan, ya jamaah kita ini semakin surut, komunitas kita ini semakin ditinggalkan, padahal kita berusaha untuk mempertahankan warisan guru kita ini. Ini kendalanya gimana? Kata yang mursyid temannya guru yang meninggal tadi mengatakan, ya saya hanya akan pesan begini loh. Di antara kalian bertiga ada satu yang akan menjadi kekasih Allah, waliullah. Lah pulang saja tanpa menjelaskan siapapun. Nah, yang satu di antara 3 tuh saling berhusnudzan. Kata yang satu, wah ini pasti yang dimaksud adalah yang ahli Quran. Kata yang ahli Quran, pasti yang dimaksud itu adalah yang ahli hadis. Kata yang ahli Quran, pasti yang dimaksud oleh temannya guru tadi adalah orang yang ahli fikih tadi. Karena masing-masing punya kelebihan. Akhirnya apa? Karena saling husnudzan, saling melayani satu sama lain, memberikan yang terbaik pelayanan. Nah, karena khidmat itulah kemudian komunitas perkumpulan thariqah tadi menjadi hidup kembali karena keberkahan khidmat satu dengan yang lain. Maka kalau dalam dunia thariqah untuk membangun dan menata hati adalah dengan cara ya istiqomah dalam zikir
agar jangan ada jeda dan kekosongan dalam hati ini untuk nyambung dan juga memperkuat khidmat satu dengan yang lain itu. Jadi kalau dalam interaksi sosial husnudzan diperkuat, kalau untuk kualitas pribadi ya, memperkuat latifah dan hati. Nah, kalau Imam Al-Ghazali juga mengajarkan lain. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menjelaskan, karena ada yang tanya, ya wahai Imam, gimana sih cara menata hati agar bisa istiqomah, agar bisa tawadu, agar bisa benar, ini gimana caranya? Imam Al-Ghazali kemudian buat gambaran seperti ini. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ya, sekarang kita ingin punya pohon yang buahnya bagus. Bagaimana caranya? Ya tentu satu, kita harus punya lahan yang subur. Yang kedua, kita harus punya bibit unggul. Lahannya subur, bibitnya tidak unggul, nggak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian bibitnya unggul, lahannya nggak subur, kering, juga nggak akan berfungsi apa-apa. Maka bibit dan lahan harus bagus. Setelah ditanam, kata nggak cukup kayak Imam Ghazali, harus disiram. Ya kita nanam sesuatu tapi nggak disiram, layu. Maka harus disiram agar tidak layu. Nah, kalau ingin lebih bagus lagi, dipupuk agar tumbuhnya bagus, gembur, dan buahnya ranum. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian menggambarkan sebenarnya lahan yang bagus dan potensial itu kita punya. Itu namanya hati. Bibit unggulnya sudah ada. Apa? Itulah fitrah dan nilai-nilai tauhid. Tinggal bagaimana bibit unggul dan lahan yang bagus subur itu disiram setiap hari. Cara nyiramnya apa? Dengan kewajiban-kewajiban yang sudah difardukan. Ada sholat 5 waktu dan gitu. Itu cara nyiramnya. Tapi itu belum cukup. Harus biar menghasilkan sesuatu yang maksimal harus dipupuk. Pupuknya apa? Pupuknya adalah amaliyah-amaliyah nafilah, amaliyah-amaliyah sunat. Maka dengan semua itulah penataan hati kita akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang yang ditanyakan Kang Hayat dalam konteks apa? Interaksi sosialkah? Penguatan kualitas pribadikah? Atau bagaimana kemudian dalam hati ini tumbuh pohon yang bagus dan menghasilkan buah juga yang bagus. Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan, Toriko sudah menjelaskan, dan Rasul sudah mencontohkan lewat husnudzannya tadi. Ya tinggal kita mau yang mana? Kira-kira begitu Kang Hayat. Terima kasih, baik. Alhamdulillah jawabannya komprehensif ini. Jadi mudah-mudahan nanti ya bisa sedikit-sedikit mulai bisa diamalkan untuk memperbaiki kualitas hati. Atur nuhun, baik. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Pak Kiai di chat ini dari Pak Arif. Izin tanya Pak Kiai, adakah amalan selain doa agar niat baik dan hati kita dapat terhindar dari rasa paling baik, paling benar, dan paling soleh Pak Kiai? Oh ya, doa ya. Ya. Adakah amalan agar kita terhindar dari rasa paling baik dan paling soleh? Ya. Doa ya maksudnya begini. Ya, begini, doa itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu yang tauqifi ya. Ibadah mahdhah itu sholat, puasa itu mahdhah. Yang semuanya harus ittiba Rasul. Doa itu ibadah ghairu mahdhah artinya apa? Doa ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Artinya ada doa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, itu bagus. Itu afdal kalau kita baca. Nah, ada juga doa yang memang tidak ada dalam Quran dan hadis. Boleh nggak diamalkan? Boleh sangat. Boleh. Nah, doa kan bukan ghairu mahdhah. Perintahnya tidak tauqifi. Tidak tabu, tapi ta'akuli. Maka berdoa pakai bahasa kita boleh saja. Yang Sunda pakai bahasa Sunda. Yang Jawa pakai bahasa Jawa, boleh, tidak melanggar sunnah Rasul, boleh-boleh saja. Maka kalau ditanya, ada nggak amalan dan doa yang bisa kita lakukan? Ya boleh saja pakai bahasa kita. Ya Allah, bersihkan hati, misalkan. Ya Allah, tolong istiqomahkan saya. Nah, tapi ada amalan ini yang doa yang banyak diamalkan oleh ulama-ulama salaf.
Nah, ini ya, mangga kalau mau diamalkan ya, mangga kalau diamalkan. Silakan. Bunyinya begini, pendek sih, pendek. Bunyinya adalah Allahumma ja'al sarirotana khairum min alaniyatina. Nah, itu aja. Ini doa yang banyak diamalkan oleh ulama salaf. Saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya, Syekh Muhammad Idris Jauhari. Allahumma ja'al sarirotana khairum min alaniyatina. Kalau sarirotun itu kan batinnya kita. Alaniyatun dohirnya kita. Maka Allahumma ja'al sarirotana khairum min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah aspek batinnya saya ini jauh lebih baik dari aspek lahirnya saya. Kalau lahirnya saya ini tawadu, misalnya, ya enggak, monggo silahkan. Maka batinnya saya harus lebih tawadu lagi ya. Kira-kira begitu. Kalau penampilan secara lahir saya seakan-akan ini sudah baik, soleh, maka batinnya saya ini mohon ya Allah jauh lebih solehkan lagi daripada penampilan lahir saya. Itu doa yang pernah saya dapatkan. Allahumma ja'al sarirotana khairum min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah aspek batin hamba ini jauh lebih baik dari penampilan lahir kami. Kira-kira gitu. Tapi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? Ya. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa ini nggak apa-apa dah. Yang namanya doa adalah ibadah yang ghairul mahdzur. Kira-kira begitu. Nah ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Terima kasih Pak Kiai, Pak Hayat. Cukup terjawab Pak Kiai. Cuman saya sih sebetulnya ingin mempertegas lagi, sebetulnya kan orang selalu beranggapan ya kamu berdoa aja gitu Pak Kiai. Mungkin ada amalan-amalan lain Pak Kiai, misalnya nih kita harus rajin bersedekah misalnya gitu, atau misalnya kita harus sering-sering mengunjungi orang tua gitu Pak Kiai. Mungkin seperti ada, apakah ada amalan-amalan lain selain doa begitu Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu semua contoh tadi bagus itu, Kang. Bersedekah. Sedekah itu luar biasa. Sedekah itu kita butuhkan di dunia, di kubur, di mahsyar, dan di akhirat. Di dunia sedekah itu penolak bala. Di kubur sedekah itu apa? Dengan sedekah orang terhindar dari panasnya liang lahat. Di padang mahsyar sedekah itu akan menjadi naungan. Jadi orang akan berlindung dari teriknya matahari, dari sedekah. Kemudian di akhirat pasti dengan sedekah rahmat Allah akan bagus. Nah, termasuk ini yang tidak kalah pentingnya tadi, ya, birrul walidain. Maka kalau kita sering minta doa kepada para wali-wali itu bagus. Ya, kita minta doa. Kita mengunjungi para ulama, para aulia itu bagus. Tapi sebenarnya menurut para wali sendiri, orang tua itu doanya jauh lebih makbul dari orang lain ya buat kita. Termasuk aulia sendiri merekomendasikan itu. Jadi kita punya wali ya, yang doanya makbul, itulah orang tua kita. Maka dengan mengunjunginya, ya, dengan menziarahinya, kita kan membesarkan hatinya dan menyenangkannya. Idkholus surur. Idkholus surur sendiri adalah ibadah yang utama. Membuat orang lain tersenyum, bahagia, itu ibadah. Apalagi yang kita bersenyum adalah orang tua kita. Maka resonansi keberkahannya itu akan kembali kepada kita. Nah, kalau sudah resonansi keberkahan orang tua kembali kepada kita, itu efeknya akan luar biasa. Banyak sekali orang yang karena orang tuanya itu luar biasa kemudian menjadi soleh. Kita bisa perhatikan ya. Nabi Musa hidup di lingkungan kerajaan Fir'aun ya. Tapi karena ibunya yang soleha, yang lembut, begitu perhatian, dia berkembang menjadi luar biasa. Dan banyak contoh-contoh itu. Jadi memang kekuatan orang tua itu luar biasa. Maka tadi kalau dicontohkan, ya
jangan sampai lepas kita paling tidak kalau nggak sempat mengunjungi yang mendoakan bacaan Fatihah, keberkahan. Karena kan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah pintunya ada pada ridho orang tua kita, murkanya Allah pintunya ada pada murka orang tua kita. Ya, kalau sudah Allah ridha, ini akan membuat hati lembut, membuat hati tenang, tentram, hidup menjadi berkah dan sebagainya. Sekarang itu, jadi contoh-contoh tadi itu bagus semua. Bagus. Apalagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua, atau membuat orang tua kita senang, walaupun hanya sebatas kita mengunjunginya, mendoakannya, dan hal-hal yang menurut kita sederhana. Kira-kira begitu. Nah. Baik, atur nuhun Pak Yai. Ini ada pertanyaan melalui chat direct message Pak Yai dari Pak Udin. Niat itu penting, tapi perbuatan juga penting Pak Yai. Nah, kalau misalnya dalam hati kita ketika mau melakukan perbuatan itu ada ketidakikhlasan, apakah kalau kita merasa tidak ikhlas, apakah sudahlah perbuatannya nggak usah kita lakukan, toh tidak ikhlas, tidak ada nilainya, begitu Pak Yai. Jadi apakah intinya kalau kita tidak ikhlas, apakah lebih baik kita nggak usah melakukan? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Yai. Ya, kalau tidak takut melakukan sesuatu karena takut tidak ikhlas, justru kalau dalam mungkin minad dhalalnya Imam Al-Ghazali, itu keangkuhan kita. Jadi kalau kita saya nggak mau melakukan ini karena saya belum ikhlas, itu sudah bentuk keangkuhan kita, kata Imam Ghazali. Ya. Maka apapun yang ada, lakukan. Jadi gambarnya begini kan. Kita lihat hadis dari Umar bin Khattab, ya, ketika bicara iman, Islam, dan ihsan. Ya. Jadi ada iman, ada Islam, dan ada ihsan, 3 serangkai yang menjadi penyangga agama kita Islam. Tapi yang menarik adalah ketika Rasulullah menjelaskan tentang ihsan. Kata Rasulullah apa? Anta budallah ka'annaka taroh. Wa illam yakun fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat. Artinya apa? Kalau kita korelasikan dengan konteks ikhlas tadi, ihsan itu bukan satu model atau satu format, tapi bergradasi. Puncaknya adalah melihat Allah, ya. Minimnya adalah yakinlah kalau kita pasti lihat Allah. Nah, jadi dari yang minim ke yang puncak tentu kan ada gradasi-gradasi. Berikutnya dia yakin Allah betul-betul memperhatikan. Berikutnya dia yakin memperhatikan dan merasakan kehadiran Allah terus menjadi. Jadi kualitas ihsan itu bergradasi. Demikian juga kualitas ikhlas. Oleh karena itu maka dalam berbagai kitab, ya, ya, kita tidak boleh kemudian menyerah dalam tanda petik, ya, menyerah karena kita tidak usul dalam ibadah. Aduh, kok saya nggak pernah usul nih, sholat saya nggak pernah usul, gimana nih? Ya sudahlah, asal-asalan nggak bisa. Tapi perintahnya apa? Perintah para ulama, kalau kita punya hati yang sedang bermasalah itu adalah ilam tahsya fatahusya. Kalau kamu belum khusyuk, tetap lakukan. Jangan sampai tidak dilakukan. Tapi pura-pura khusyuk aja. Maka itu nanti akan membuat kamu terkondisi untuk khusyuk. Bahkan ada kitab. Ya. Ada kitab. Dulu kan di daerah Persia dan sebagainya ini lahirlah ulama-ulama besar. Termasuk Al-Ghazali. Ya. Al-Ghazali itu kan termasuk lahir di kawasan Persia sekarang. Ya. Nah, di situ ada seorang ulama, Sadruddin Az-Zirazi Mullah Sadra. Juga ada Al-Ghazali. Ada banyak. Nah, ada satu kitab, ya. Ada petikan kitab. Macam-macam, ada Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Dan ada satu petikan yang kemudian menjadi mainstream kitab tersebut. Yaitu
Ar-riya kontorotul ikhlas. Ini bukan bahasa saya, ini membahasa asli dalam kitab itu. Dalam kitab itu disebutkan ar-riya kontorotul ikhlas. Riya itu adalah jembatan menuju ikhlas. Ar-riya kontorotul ikhlas. Ya. Saya belum bisa beribadah nih, belum bisa ikhlas. Masih ingin diperhatikan. Masih ingin ini, ya sudah nggak usah dilakukan sama sekali. Nah, kapan berubahnya riya itu? Kapan terkondisinya ikhlas? Kalau kita nggak terus mencoba, Maka kata ulama, ar-riya kontorotul ikhlas. Lakukan. Kita sadar kalau kita sedang riya, itu sudah modal yang bagus untuk terus memperbaiki menuju ikhlas. Jangan malah tidak melakukan apa-apa. Terus. Nah, kesadaran kita, kok saya sekarang beribadah nih karena riya ya? Nah, kesadaran itu saja sudah modal dasar yang bagus. Sebab dengan kesadaran itu kan kita akan semakin sadar. Nanti sampai akhirnya, ya ngapain saya mati ya. Tapi kesadaran yang berevolusi itu akan terjadi kalau kita tidak menyerah dan tidak meninggalkan amaliyah hanya karena alasan kita takut tidak ikhlas. Lakukan saja. Sehingga sekali lagi Al-Ghazali dengan tegas dalam Al-Muqit Nadhara mengatakan, ya, orang yang tidak mau melakukan amal karena takut riya itu adalah bentuk riya itu sendiri, bentuk apa itu sendiri. Jadi coba. Tapi tentu terus harus diperbaiki, tingkatkan. Perbaikan dan tingkatan tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah melakukan dan tidak pernah mencoba. Kira-kira begitu. Nah. Baik, terima kasih Pak Yai. Pak Udin bagaimana? Ini menyampaikan terima kasih, katanya jawabannya sangat mendalam Pak Yai, hatur nuhun Pak Udin. Baik, sambil ini barangkali ada pertanyaan yang lain. Mangga hadirin hadirat. Alhamdulillah ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak ini ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti terus berkembang, bertambah banyak. Pak Yai Ibad, barangkali ada ide-ide yang mau di-share. Silakan Pak Yai. Mangga. Saling berbagi. Mangga Pak Yai. Baik, ini sambil menunggu mungkin satu pertanyaan lagi dari saya Pak Yai terkait keikhlasan tadi. Kalau kita masih mengharap, katakanlah mengharapkan sesuatu, tapi memang balasan dari Allah gitu ya. Kita sedekah, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah, atau mengharapkan di dunia gitu ya. Kalau kita sedekah satu itu kan katanya balasannya 10 kali lipat. Nah, itu apakah kita mengharapkan pahala atau mengharapkan balasan langsung di dunia dari Allah itu masih dikategorikan ikhlas atau bagaimana? Terima kasih Pak Yai. Baik, terima kasih. Kalau kita bersedekah, kita berharap dilipat gandakannya pahala. Atau kita bersedekah, kita berharap dihindarkan dari bala. Atau kita sholat duha, kita berharap murah rezeki. Atau kita baca surat Waqiah, kita berharap terhindar dari kefakiran. Itu salah enggak? Atau menyalahi konsep ikhlas enggak? Enggak. Enggak menyalahi konsep ikhlas. Kenapa? Karena yang mengabarkan kabar gembira dengan balasan-balasan itu sendiri adalah Allah. Coba. Siapa yang mengabarkan kita kalau kita beramal dilipat gandakan 10 kali lipat? Siapa? Allah. Siapa yang mengabarkan kepada kita kalau sholat duha itu bisa membuat rezeki lancar? Allah melalui Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita kalau sedekah itu membuat kita terhindar dari bala? Allah melalui Rasulullah. Nah,
Kenapa? Kok kita kemudian mengatakan tidak ikhlas kalau masih berharap sesuatu? Toh yang kita harapkan adalah sesuatu yang memang dikabarkan sendiri oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulullah. Jadi insya Allah semuanya masuk kategori ikhlas. Tapi sekali lagi, ikhlas itu sama dengan khusyuk tadi, bergradasi. Jadi tidak satu format. Bahwa ikhlas adalah begini. Kalau nggak begini, nggak ikhlas. Enggak juga seperti itu. Jadi misal saya contohkan, saya sering ditanya, ya, mana yang bagus? Kita sholat duha karena berharap rezeki, atau itulah kita sholat duha karena Allah saja. Salah nggak kalau kita sholat duha karena berharap rezeki? Apakah itu keluar dari konsep ikhlas dan khusyuk? Saya katakan nggak ada yang salah dan semuanya ikhlas dan khusyuk. Kalau kita mampu beribadah semata-mata karena Allah tanpa ada unsur lain, itu bagus banget. Sama dengan Rasulullah ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, engkau ini maksum, engkau ini sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa kok ibadahnya luar biasa sampai kakinya bengkak? Ala an akuna abdan syakura. Saya nggak berharap apa-apa, nggak berharap agar surga neraka ini itu ini, enggak. Saya hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur karena Allah. Kalau sampai posisi itu bagus, bagus. Tapi kan kualitas spiritual manusia berbeda dan beragam, nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya seperti itu. Selama apa yang kita lakukan cantolannya adalah Allah, maka itu benar, ikhlas, khusyuk dan bagus. Kita sholat duha karena Allah tanpa apapun, bagus nggak? Sangat bagus. Kita sholat duha karena berharap rezeki, bagus nggak? Bagus. Bagusnya di mana? Kok sholat minta rezeki? Ya, yang nyuruh sholat duha agar kita dapat rezeki karena Allah melalui Rasulullah. Bagusnya di mana? Ya daripada kita minta ke Gunung Kawi, ya. Daripada kita kemudian pasang sesajen di mana-mana, mendingan sholat duha beribadah kepada Allah, walaupun kita mintanya rezeki. Karena dengan demikian kita minta kepada Allah sekaligus menjalankan perintah Allah. Bagus. Sedekah. Kita berharap dengan sedekah ini kita terhindar dari bala. Bagus kan? Allah yang menyuruh kok. Allah yang mengabarkan. Ya kalau kita berharap, saya nggak mau berharap apapun, yang penting saya keluarkan, semoga Allah ridho, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi semuanya bagus selama cantolan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa hati manusia secara kualitas beragam, tidak satu. Maka khusyuk, ikhlas itu juga bergradasi, bukan satu format. Kalau satu format, waduh, tidak akan ada orang yang khusyuk dan tidak akan ada orang yang ikhlas nantinya. Saya kira begitu, Kang Hayat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yai. Enggak, sebelum kita tutup, barangkali masih ada topik-topik diskusi. Silakan. Cukup? Ya, alhamdulillah sangat spektrumnya luas Pak Yai, bahasan dari bahasan utama kita tentang niat sampai jauh kontekstual terhadap apa yang kita hadapi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama dapat kita terapkan, dapat memperdalam keilmuan kita, atau paling tidak apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai buat kami itu menggugurkan kewajiban, menjalankan kewajiban thalabul ilmi Pak Yai. Jadi tidak putus pesan guru kita, guru kami, bahwa santri itu kalau tidak ngajar ya ngaji, gitu Pak Yai ya. Iya. Kebetulan saya belum pengen ngaji saja lah. Jadi lebih pengen kita ngaji bareng. Ngaji bareng Pak Yai, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Yai. Mohon keikhlasan nanti Pak Yai untuk menutup doa, juga mohon doa untuk saudara-saudara kita yang
sedang sakit, apapun sakitnya, terutama saudara-saudara kita yang sedang terkena corona, mudah-mudahan segera disehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti semula. Maka Pak Yai mohon perkenan untuk menutup dengan doa. Baik, terima kasih Kang Hayat ya. Semoga sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya, baik tata bahasa, sikap dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan dosa hati kita. Kalau tadinya nggak ikhlas, kurang semangat, semoga Allah mengampuni itu dan menerima ampun kita. Dan semoga pengajian ini nafi dan Allah memberikan balasan dengan ridho, rahmat dan pahalanya buat kita dan buat semua yang sudah memfasilitasi dan menjadi wasilah dalam pengajian ini. Dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir warham wa barik lana wa liwalidayna wa li zawjatina wa li zawjatina wa li abnaina wa banatina ajmain wa li jami'il muslimina wal muslimat innaka antas samiul alim. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina. Allahumma qudih awaijana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma taqabbal du'aana bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri bulbil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.